Oke, kita mulai dari angka ini, 12 juta. Ini bukan angka main-main loh, ini adalah target ambisius pemerintah buat menciptakan talenta digital di tahun 2026. Artinya bakal ada gelombang kesempatan yang besar banget, dan obrolan kita kali ini adalah tentang gimana caranya kamu bisa ikut berselancar di atas gelombang itu. Oke, halo, saya Samsudin Simau. Kita ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau fokus membahas tentang kebijakan digital 2026 yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut hemat saya, kebijakan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua orang dan terutama generasi Z Indonesia atau Gen Z Indonesia untuk membawa produk-produk Indonesia yang berbasis budaya atau berbasis kultural ke mancanegara, ke go global. Oke, Anda silakan manfaatkan dan simak video kita ini sampai akhir. Terima kasih. Punya karya kreatif dan mimpi buat go internasional? Nah, kalau kamu bagian dari Gen Z Indonesia, coba deh dengerin baik-baik. Pemerintah baru aja ngebuka pintu lebar-lebar dan dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas gimana kebijakan baru ini bisa jadi tiket emas kamu buat naik ke panggung global. Oke, kita mulai dari angka ini, 12 juta. Ini bukan angka main-main loh, ini adalah target ambisius pemerintah buat menciptakan talenta digital di tahun 2026. Artinya bakal ada gelombang kesempatan yang besar banget, dan obrolan kita kali ini adalah tentang gimana caranya kamu bisa ikut berselancar di atas gelombang itu. Ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu mimpi besar digital Indonesia. Terus, kita bongkar peralatan apa aja yang udah disiapin pemerintah. Habis itu, kita susun bareng-bareng 5 langkah strategi yang bisa langsung kamu pakai. Dan terakhir, kita bahas gimana kamu bisa benar-benar mengambil alih panggung dunia. Oke, bagian pertama. Kita perlu paham dulu gambaran besarnya. Kenapa? Karena setiap luang buat kamu, itu semua akarnya dari satu ambisi nasional yang gede banget. Nah, ini dia fondasinya, Visi Indonesia Digital 2045. Anggap aja ini blueprint raksasa buat ngubah Indonesia jadi pemain digital kelas dunia, terutama di ekonomi kreatif. Ingat-ingat visi ini ya, karena semua program keren yang bakal kita omongin nanti ya dasarnya dari sini. Terus, artinya apa sih buat kamu para kreator? Ada 3 hal penting. Pemerintah bakal kasih insentif buat startup yang basisnya budaya, mastiin internet kencang ada di mana-mana, dan yang paling penting, ngebangun sebuah ekosistem yang emang dirancang buat ngebantu karya kamu tembus pasar internasional. Oke. Dari visi besar, sekarang kita pindah ke aksi nyata. Pemerintah nggak cuma punya mimpi, mereka juga udah nyiapin peralatan tempurnya. Anggap aja ini bukan birokrasi yang ribet, tapi semacam toolkit praktis yang siap kamu pakai buat meluncurkan karir globalmu. Ada 3 program inti yang kamu wajib tahu. Gampangnya gini, Garuda Spark buat ngasah skill, Pusindik buat ngelindungin karya, dan beasiswa Digitalen buat dapat pengakuan dunia. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, Garuda Spark. Ini bukan pelatihan kaleng-kaleng ya. Lewat program ini, kamu bisa belajar langsung dari raksasa teknologi kayak Microsoft dan Google. Materinya pun yang paling dicari sekarang, AI, Cloud, sama Cybersecurity. Keren kan? Selanjutnya ada Pusindik. Anggap aja ini benteng digital buat karyamu. Kenapa ini penting banget? Karena waktu kamu mau jual produk luar negeri, haki atau hak kekayaan intelektual itu segalanya. Nah, Pusindik ini ada buat bantu proses pendaftaran haki jadi lebih gampang dan lebih murah. Jadi, apa sih haki itu? Gampangnya, ini adalah surat kepemilikan resmi atas ide dan karya kamu. Entah itu desain, musik, atau merek yang kamu bangun. Tanpa haki, jualan ke pasar global itu resikonya gede banget. Jadi kalau kamu serius, ini langkah yang nggak bisa ditawar. Dan alat ketiga di toolkit kita adalah beasiswa Digitalen dari Kominfo. Program ini ngasih kamu kesempatan buat dapat sertifikasi internasional gratis. Sertifikasi ini tuh kayak stempel pengakuan yang bisa bikin nilai jual kamu langsung naik di mata klien atau perusahaan global. Oke, kita udah bahas apa aja yang disediain pemerintah. Sekarang, bagian yang paling penting. Apa yang bisa kamu lakuin? Yuk kita geser fokusnya dari kebijakan ke aksi nyata. Ini dia, buku panduan pribadi kamu buat menaklukkan dunia.
Ini dia 5 strategi jitu dalam buku panduan kamu. Kita bakal ngomongin soal gimana cara modernisasi karya, ngebangun identitas yang siap mendunia, cerita lewat video pendek, jualan langsung ke pembeli internasional, dan pastinya ngebangun jaringan kolaborasi lintas negara. Strategi pertama, ini soal perubahan mindset. Ini poinnya krusial banget. Jangan cuma jualan tradisi seolah-olah itu barang antik, tapi jual karya kamu sebagai solusi estetika yang nyambung sama selera dan kebutuhan audiens modern di seluruh dunia. Lanjut, soal presentasi. Ini kuncinya. Coba deh, ambil motif budaya kita, terus kemas dengan desain yang minimalis, clean, atau bahkan edgy. Riset tren global di Behance atau Pinterest. Bukan buat niru ya, tapi buat ngerti bahasa visual mereka. Tujuannya satu, biar produk kamu kelihatan relevan, bukan kuno. Di zaman sekarang, cerita di balik produk itu bisa jadi lebih penting dari produknya sendiri. Nah, manfaatin TikTok dan Reels buat nunjukin proses di belakang layar. Ceritain filosofi kamu pakai bahasa Inggris yang santai. Percaya deh, audiens global itu suka banget sama cerita yang otentik dan transparan. Jangan batasi pasarmu cuma di dalam negeri, platform e-commerce lintas batas itu gerbang kamu ke dunia. Kalau karyamu unik dan handmade, coba deh pakai Etsy. Kalau mau bangun brand sendiri, pakai Shopify itu pilihan tepat, karena bisa langsung nyambung ke iklan di media sosial. Terakhir, jangan kerja sendirian. Coba cari partner kolaborasi dari luar negeri. Bisa lewat komunitas di Discord atau grup di LinkedIn. Coba bayangin deh, seorang musisi dari Indonesia kolaborasi sama produser dari Jerman bikin musik etnik elektronik. Kemungkinannya nggak terbatas. Nah, kita sampai di bagian akhir. Intinya begini, semua elemennya udah ada di depan mata. Kebijakan pemerintah yang mendukung, toolkit digital yang lengkap, dan strategi yang jelas. Panggung dunia itu udah disiapin buat para kreator Indonesia. Kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia. Jangan cuma jual tradisi, tapi jual solusi estetika yang relevan dengan selera global. Mindset inilah yang bakal jadi pembeda dan kunci sukses kamu. Pemerintah udah ngebangun jalan tol digitalnya. Semua peralatannya sekarang ada di tangan kamu. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi, karya apa yang bakal kamu ciptakan untuk dunia? Panggung ini milikmu. Sekarang giliran kamu.